Pada suatu hari, pas pagi-pagi, guys, beberapa tetangga seperti sedang sibuk membicarakan sesuatu, guys. Mereka berduyun-duyun entah dari mana. Siti yang sedang nyapu di halaman menjadi penasaran. Saat ibu-ibu itu lewat tepat di depan halamannya, dia pun menyapa dan bertanya, guys. "Dari mana ibu-ibu? Tumben kok kompak," ucapnya sambil bergurau. "Dari rumah Rini, Mbak. Habis ngelayat." "Loh, siapa yang meninggal, Bu? Memangnya sampean nggak tahu ya kalau Cak Paidi meninggal?" jawab Bu Darmi, guys. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Kapan itu, Bu? Soalnya kemarin Cak Di itu masih sehat loh. Saya melihat dia kemarin masih mancing di Kaliondo." "Oh iya, Mbak, memang belum diumumkan di masjid. Soalnya meninggalnya tadi setelah subuh. Katanya habis makan jemblem dari Pak Ucok, Pak. Lalu dia meninggal." Setelah mendapat informasi singkat itu, guys, Siti pun bergegas untuk melayat sambil membawa beberapa liter beras. Biasa, guys, kalau di desa, bila ada yang meninggal, mereka itu melayat sambil membawa beras atau sembako lainnya. Saat Siti sampai di sana, guys, Siti melihat Rini, adiknya Cakti, sedang nangis pilu, guys. Ini benar-benar kematian yang mendadak, tanpa sakit dan keluhan apapun loh. Keluarganya merasa kecolongan, guys, ditinggal begitu saja oleh Cakti. Saat itu, Cakti ini masih berusia 35 tahun, guys. Dia belum nikah. Dia itu orangnya baik dan santun kepada semua orang, sehingga banyak orang yang menyukainya. Dia juga sangat sayang kepada Rini, adiknya itu, guys. Sambil nangis, Rini bercerita kalau punya rezeki walaupun sedikit, Cakti itu selalu ingat pada keluarganya, guys. Malam itu ya, dia itu pulang dari mancing dan membawa jemblem yang baru dia beli. Lalu dia menawarkan jemblem itu kepada Rini, guys. Tapi karena saat itu Rini baru saja makan, dia bilang kalau jemblemnya dimakan nanti saja. Lalu Cakti pun memakan satu jemblem dan kemudian pergi tidur. Tapi entah kenapa menjelang subuh Cakti dinyatakan meninggal, guys. Jadi semua orang menduga kepergian Cakti ini karena makan kue jemblem itu. Mendengar itu, Siti hanya menarik nafas panjang, guys. Dia berpikir kalau umur itu sudah Tuhan takdirkan jalan dan waktunya, sedangkan penyebabnya itu hanya bagian dari skenario Tuhan saja, guys. Siti mempunyai dugaan lain. Kepergian Cakti ini hanya karena kecapean. Soalnya Cakti itu suka pulang larut malam. Bahkan, guys, kadang dini hari baru pulang. Setelah seharian bekerja nguli, guys, malamnya itu dia suka mancing sampai larut malam, guys. Jadi mungkin dia kurang istirahat. Singkat cerita, setelah melayat, Siti pun bergegas pulang karena dia menitipkan anak balitanya kepada ibu mertuanya, guys. Jadi dia tidak bisa berlama-lama di situ. Pada malam setelah kematian Cakti, suaminya yang bernama Ipung mendadak pulang dari tempat kerjanya di luar kota, guys. Ipung ini pulang tanpa mengabari Siti sebelumnya, guys. Saat itu, Ipung pulang larut malam. Namun, saat akan sampai di gerbang desa, motornya mogok, guys. Jadi dia terpaksa harus mendorong motornya. Saat itu, mobil sudah tidak ada yang lewat. Jadi, Ipung ini tidak mendapat pertolongan dari siapapun, guys. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam, guys. Dengan susah payah, Ipung terpaksa harus berjuang mendorong motornya sendirian. Saat tiba di pos ronda sebelah gapura desa, guys, dia melihat seseorang sedang duduk sendirian. Tumben ya, kok gak rame, pikir Ipung di dalam hati. Soalnya biasanya di pos itu banyak orang ronda
Tapi tidak tahu mengapa, saat itulah kok sepi, guys. Cuma ada satu orang yang sedang duduk di situ. Tidak lama kemudian, dia pun sampai di depan pos ronda itu. Saat itu, Ipung berniat untuk beristirahat sebentar, guys. Loh, Cak, ngapain? Kok nongkrong sendiri? Mana yang lain? Tanya Ipung kepada Cak Di. Iya, guys, Cak Di. Jadi yang duduk di situ adalah Cak Di yang meninggal tadi pagi, guys. Merinding, guys. Lanjut, Cak Di pun menjawab, guys. Gak tahu, Mas. Oh gitu ya, Cak. Ucap Ipung sambil menyodorkan sebungkus rokok. Rokok, Cak. Monggo, Cak. Ya, terima kasih. Sambil menghisap rokok, Ipung memperhatikan wajah Cak Di yang pucat, guys. Lalu dia bertanya, sampean sakit aja? Enggak, jawab Cak Di singkat. Saat itu, Ipung merasa ada yang aneh dengan Cak Di. Biasanya, dia itu orangnya santun, guys. Dan ramah kalau diajak ngobrol. Tapi kali ini kok beda gitu loh. Ipung pun mengabaikan sikap Cak Di itu. Dia mengira mungkin Cak Di sedang ada masalah pribadi, guys. Ipung kemudian berdiri dan menghampiri motornya. Lalu dia mengotak-ngatik sambil membetulkan sebisanya, guys. Sambil mengotak-ngatik motornya itu, Ipung ngomong, maklum, Cak, motor tua. Kalau mogok gak pakai janjian dulu. Hehehe. Sambil bergurau, guys. Tapi saat itu tidak ada jawaban sama sekali dari Cak Di. Mau diganti tapi dananya ludes terus saja buat bayar utang. Tapi, guys, masih tidak ada komen dari Cak Di yang ada di belakangnya. Lalu Ipung pikir, apa Cak Di ketiduran? Karena penasaran, Ipung pun menoleh ke arah Cak Di. Tiba-tiba, guys, saat ditoleh, Cak Di sudah tidak ada di situ, guys. Loh, kemana Cak Di? Pergi kok gak pamit dulu. Akhirnya, Ipung mengambil lagi bungkus rokok yang tadi, guys. Saat itu, dia kok mendadak langsung merinding, guys. Ipung tidak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba, dia merinding begitu saja, guys. Setelah itu, Ipung pun lalu mencoba beberapa kali untuk menyalakan motornya. Tidak lama kemudian, akhirnya motornya menyala, guys. Ipung pun lalu pergi dengan motornya itu. Saat sampai di rumah, Ipung lalu mengetuk pintu rumahnya itu dan mengucapkan salam serta memanggil istrinya, Siti. Siti yang saat itu masih terjaga, segera membukakan pintu suaminya, guys. Setelah masuk, Ipung pun lalu duduk di kursi ruang tengah. Lalu Siti bergegas ke dapur dan menyiapkan minuman untuk suaminya itu. Sambil menyiapkan minuman, guys, Siti bertanya, kenapa Mas pulang kok gak ngabari dulu? Iya, Dek, soalnya hari ini pabrik libur mendadak karena bahan baku telah dikirim. Oh gitu ya, Mas. Oh iya, Mas, tadi pagi ada yang meninggal, Mas. Loh, siapa, Dek? Itu loh, Mas, Cak Rasdi, kakaknya Rini yang suka manjat di Kaliondo itu loh. Saat itu, guys, tidak ada jawaban atau komen apa-apa dari suaminya itu. Setelah minuman selesai dibikin, guys, Siti pun membawa minuman itu ke ruangan tengah. Saat di ruangan tengah, guys, Siti langsung terkejut kaget melihat suaminya itu sudah tergeletak di lantai. Siti pun langsung panik, guys. Lalu dia berusaha membangunkan suaminya itu dengan menyibatkan air ke mukanya. Tidak lama kemudian, guys, Ipung pun sadar dari pingsannya. Lalu Siti pun bertanya, kenapa, Mas? Kenapa kamu kok pingsan? Kamu sakit, ah? Kamu itu gimana toh, Dek? Kok gak bilang-bilang kalau Cak Di sudah meninggal? Kamu tahu gak? Aku tadi itu barusan ngobrol sama dia di pos ronda. Mendengar itu, guys, Siti langsung kaget. Bulu kuduknya langsung merinding, guys. Lalu dia ngomong, gimana mau bilang, Mas? Wong kamu saja pulang gak ngabari dulu. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, guys, pagi harinya ada tetangga yang lain
yang juga pulang dari luar kota, guys. Melihat Cakti berjalan lalu menghilang. Jadi Cakti saat ini itu gentayangan, guys.